Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi di channel Data Mulia bersama saya, Deddy Kurniawan. Dan di dalam video kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru atau pembelajaran baru tentang tahap pra-pemrosesan data. Sebelum kita masuk ke materi intinya, di mana apa yang akan kita bahas seputar pra-pemrosesan data dan hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan di dalam bagian pra-pemrosesan data, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana arsitektur data mining yang harus kita ketahui. Kemudian kita akan mengenal sebuah framework atau kerangka kerja yang umum atau menjadi standar di dalam melakukan pendekatan dengan menggunakan teknik data mining. Kemudian kita akan melihat bagaimana contoh yang dapat kita lakukan ketika kita ingin mengeksplorasi data dengan teknik statistik data atau visualisasi data. Oke, tanpa harus berlama-lama, kita akan coba masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama terkait dengan arsitektur data. Tepatnya arsitektur data mining. Nah, tentunya di arsitektur data mining ini yang kita harus tahu ya, terdapat dua sifat. Yang pertama, sifat untuk iteratif, yang mana artinya di sini adalah data mining akan dilakukan analisa, ya, tahapan analisa data secara terus-menerus, ya, artinya berulang. Kemudian yang sifat yang kedua adalah interaktif, karena di dalam melakukan proses sebuah arsitektur data mining akan selalu memerlukan keberadaan seorang user di dalam melakukan prosesnya. Ya, ini adalah dua hal yang harus kita ketahui terkait dengan arsitektur data mining. Sedangkan dari sisi arsitekturnya ataupun susunan setiap komponen yang membangun sebuah data mining atau pendekatan di dalam data mining, terdapat istilah-istilah seperti Graphical User Interface atau GUI, kemudian ada Pattern Evaluation, kemudian ada Data Mining Engine, kemudian ada Data or Data Warehouse Server, dan di mana turunannya itu adalah beberapa proses ya, proses yang dikatakan sebagai tahapan pra-pemrosesan data yang terdiri dari data cleaning, integration, selection, filter, yang akan diterapkan ke berbagai jenis database atau sumber data yang akan digunakan atau diambil datanya. Oke, kita akan coba bahas dulu satu persatu. Untuk yang graphical user interface, di sini fungsi utamanya tentu akan mempermudah kita ya sebagai user untuk berkomunikasi atau melakukan interaksi terhadap sistem ataupun tools yang akan digunakan di dalam melakukan penambangan data. Ya, baik kita melakukan melakukan pencarian, melakukan data eksplorasi, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah pattern evaluation model atau modul, ya. Jadi ini adalah komponen yang biasanya digunakan untuk mengukur daya tarik ataupun berbagai pola yang telah didapatkan, ya, sehingga nanti dapat memfokuskan pencarian pola yang lebih menarik. Kemudian masuk ke bagian data mining engine. Nah, data mining engine di sini adalah modul atau bagian yang terpenting dari arsitektur data mining. Mengapa? Karena di sini kita akan banyak memiliki alat bantu ataupun teknik-teknik yang dapat kita gunakan sesuai dengan tujuan ataupun kebutuhan daripada proyek yang kita miliki. Seperti teknik-teknik seperti asosiasi, korelasi analisis, klasifikasi, prediksi, dan lain-lain yang dapat kita gunakan. Kemudian turun ke bagian bawahnya adalah database warehouse server. Ya, ini adalah kumpulan basis data sebenarnya. Tetapi di dalam kumpulan basis data itu adalah tentunya basis data atau dataset yang telah melalui proses yang dinamakan dengan tahapan pra-pemrosesan data. Nah, di sini terlihat bahwa bagian-bagiannya terdiri dari data cleaning, ya, integration, selection, dan filter.
Ini adalah tahapan-tahapan di bagian pra pemrosesan data. Sedangkan untuk knowledge base adalah bagian penyimpanan dari pola yang telah ditambang ya dari dataset yang diproses selama proses penambangan data. Nanti data ini atau pengetahuan ini akan bertambah seiring dengan banyaknya dataset yang digunakan gitu. Jadi akan semakin kaya, jadi akan semakin mempermudah ketika kita menyocokkan antara pola yang akan dievaluasi terhadap pola yang sudah dikumpulkan di dalam knowledge base gitu ya. Jadi ini kurang lebih adalah arsitektur yang menyusun daripada data mining mulai dari GUI-nya ya, ada pattern evaluation, kemudian data mining engine, masuk ke bagian database yang terdiri dari beberapa base data ya, ada yang dari database langsung, ada yang dari internet, ada yang dari repository ataupun dari data warehouse. Ya. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke framework data mining atau kerangka kerja dari pendekatan data mining. Ya, yang kita kenal ataupun yang menjadi populer saat ini yaitu framework cross industry standard process for data mining atau yang sering disebut sebagai CRISP DM. Nah, jadi framework ini adalah model proses dengan menggunakan 6 fase, yang mana dari 6 fase ini akan menggambarkan siklus hidup dari ilmu data. Nah, sebagai informasi di sini bahwa kerangka kerja ini diterbitkan pada tahun 1999 untuk membakukan proses penambangan data di seluruh industri gitu ya. Jadi ini adalah suatu framework standar yang digunakan hingga saat ini dan menjadi framework yang paling populer. Nah, dari keenam proses tersebut, kita akan lihat terlebih dahulu apa saja yang dibahas di setiap bagiannya, mulai dari business understanding hingga development-nya. Oke. Di sini untuk yang bagian business understanding ya, kita akan lebih berfokus tentang apa yang dibutuhkan di dalam bisnis. Kita akan menggali informasi-informasi yang dapat kita gunakan untuk memperjelas bagaimana tujuan bisnis yang akan kita targetkan. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian data understanding ya, sesuai dengan panahnya tadi. Di sini ada panah bolak-balik ya antara business understanding ke tahapan data understanding. Jadi ketika kita sudah bisa memahami bagaimana tujuan daripada project ataupun kasus yang kita hadapi, kita bisa melanjutkan ke data understanding atau pemahaman terhadap data yang akan diproses. Dan di sini adalah skopnya data apa yang kita miliki. Kita akan mengecek ataupun melihat terlebih dahulu data apa yang kita miliki atau yang akan kita butuhkan untuk mencapai tujuan pada tahapan business understanding. Ya. Kemudian setelah kita tahu data apa yang kita miliki atau data yang kita butuhkan untuk kita proses, tentunya kita akan memastikan terlebih dahulu apakah data tersebut siap ataupun bersih. Dalam arti tidak ada hal-hal yang mengganggu seperti noise dan kendala-kendala lain ya yang dapat menyebabkan hasil daripada proses di bagian step modelingnya itu akan menghasilkan output ataupun performance yang rendah gitu. Jadi ini adalah tahapan yang sangat penting atau tahapan awal yang dapat menentukan bagaimana hasil daripada proses modeling itu akan tepat sesuai kebutuhan ataupun target bisnisnya atau tidak. Nah, setelah kita memahami data apa yang akan kita gunakan dan bagaimana kondisi data tersebut, kita akan mulai melakukan pemrosesan atau mempersiapkan data tersebut di bagian tahap data preparation gitu. Jadi bagaimana di tahapan ini kita akan berbicara bagaimana kita akan mengatur data untuk di tahapan modelingnya atau untuk dimodelkan gitu ya.
Nanti kita lihat ada tahapan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kemudian masuk di bagian modeling. Nah, modeling ini kita akan menentukan teknik ataupun algoritma apa yang sesuai berdasarkan business understanding yang sudah didefinisikan di awal ya. Jadi kita jangan sampai salah pilih salah pilih teknik yang akan kita gunakan ya ketika kita melakukan tahapan pemodelannya. Kemudian setelah kita lakukan tahapan pemodelan dengan beberapa kali melakukan bongkar pasang terhadap algoritma yang cocok seperti apa, kita akan masuk ke bagian evaluasi. Nah, kita di bagian evaluasi ini kita akan melihat model mana yang telah kita coba susun tadi, kita bangun tadi, yang mana yang paling sesuai dengan tujuan bisnis. Di bagian kita akan melihat kecocokan terhadap target dan hasil yang diperoleh di bagian modelingnya. Kemudian ketika sesuai, kita akan masuk ke tahapan development, kita akan berbicara bagaimana pemangku kepentingan dapat mengakses hasilnya. Jadi kita akan mencoba membuat sebuah dashboard, ya seperti itu. Inti daripada data mining adalah sebuah dashboard yang dapat di review oleh pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat mengambil knowledge yang dapat berguna ketika mereka akan menghasilkan suatu pengambilan keputusan yang kritikal. Nah, kita akan fokus setelah tadi saya jelaskan ke 6 tahapan di bagian framework data mining yaitu CryptoJM ada 6, tetapi kita akan fokus di bagian data understanding dan data preparation. Nah, untuk data understanding di sini ada 4 hal yang tentunya akan wajib kita lakukan dalam tujuan memahami bagaimana data yang kita miliki, ya kondisinya seperti apa. Tentunya yang pertama kita akan melakukan kegiatan collect initial data. Kita akan coba menggali untuk mendapatkan informasi-informasi apa saja yang dapat kita ambil ya untuk kita bawa ke alat analisis. Ya, kita bisa saja membuat deskripsi ya kita atau semacamnya untuk lebih menggambarkan data apa yang kita miliki. Ya. Kemudian kita mulai mendeskripsi data. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan data dengan mendokumentasikan seperti halnya format data yang kita gunakan seperti apa saja, kemudian jumlah kekurangan ataupun temuan-temuan yang dapat menghambat di dalam data tersebut seperti apa, dan identitas bidang ataupun di sini lebih ke arah jenis-jenis tipe datanya dan lain-lain ya. Nanti coba itu didata untuk kita bentuk dokumentasinya. Kemudian di bagian explore data, kita bisa melakukan visualisasi data dan mengidentifikasi hubungan antar datanya. Jadi dengan melakukan visualisasi tentunya akan lebih mudah ketimbang kita melihat draft tabel, ya tabel angka ataupun tabel dataset, ya tentunya akan jauh lebih sulit. Setelah kita melakukan pengecekan terhadap hubungan daripada antar datanya seperti apa, apakah ada sesuatu yang menarik ataupun yang lainnya, kita bisa masuk ke tahapan verify data quality. Artinya kita akan mengecek seberapa kotor atau seberapa baik kondisi data yang kita miliki. Nah, ketika kita melihat ada suatu masalah, kita bisa mendokumentasikan masalah tersebut, ya. Yang intinya berkaitan dengan permasalahan data, seperti ada duplikasi, ya, ataupun missing format, yang missing value, duplikat, dan lain-lain. Itu dapat kita dokumentasikan. Nah, masuk ke bagian data preparation, ya. Di sini sering dikenal dengan istilah data munging atau dalam arti kita akan mempersiapkan kumpulan data untuk proses akhir sebelum masuk ke bagian tahap modeling atau pemodelan. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan yang pertama selection data. Kita akan mengumpulkan data mana saja yang akan digunakan dan mendokumentasikan alasan pencantuman atau pengecualian ya. Kita akan memilah-milah mana
atribut-atribut yang akan kita bawa ya di dalam bagian pemodelannya. Dan ketika kita memilih ataupun kita menghilangkan atribut yang berkaitan dengan pemodelannya, kita harus bisa mencantumkan apa alasan yang kita gunakan ketika kita memilih ataupun menghapus, ya seperti itu. Kemudian kita akan melakukan proses cleaning data, artinya kita akan memperbaiki ya ataupun menghapus nilai yang salah. Kemudian konstruk data kita dapat menghadirkan atribut baru yang akan membantu. Misalkan di sini terdapat sebuah atribut yang diberi nilai indeks massa tubuh seseorang dari bidang tinggi ataupun dari keterkaitan terhadap atribut tinggi badan dengan berat badan. Jadi menghasilkan atribut baru yang dinamakan atribut indeks massa tubuh. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa membangun ataupun menambahkan ya atribut yang sebelumnya tidak ada di dalam dataset yang kita miliki, ya, kita bisa menambahkan hal tersebut dengan melihat bagaimana hubungan antara atribut-atribut yang ada. Kemudian kita bisa melakukan integration, ya, menggabungkan data dari beberapa sumber. Kemudian kita dapat melakukan format data, artinya kita di sini adalah menyesuaikan bentuk format-format yang ada, ya, apakah data yang ada saat ini formatnya masih tidak seragam, ya, perlu diseragamkan, dan mana yang lebih efisien, itu yang penting, ya. Nah, dari sekian tahapan atau kegiatan di bagian data preparation, perlu diingat bahwa tidak harus semua tahapan tersebut dilakukan, tetapi akan melihat kondisi dari data tersebut, data yang digunakan, ya. Bisa saja semua step dilakukan atau bisa saja hanya beberapa step, ya. Jadi intinya tidak semua dilakukan. Oke, poin selanjutnya adalah bagian eksplorasi data. Ya, jadi eksplorasi data ini sangat penting, yang mana ini akan dapat membantu kita dalam kegiatan menelusuri data secara berurutan untuk memahami karakteristik dan spesifikasinya seperti apa. Kemudian, ini akan jauh mempermudah dalam memilih teknik untuk yang pre-processing-nya ketika kita melakukan eksplorasi data dan analisis data. Nah, contoh untuk teknik-teknik eksplorasi data itu bisa menggunakan summary statistik ya ataupun visualisasi data. Contohnya menggunakan histogram, box plot dan lain-lain atau online analytical processing ya. Tapi yang di video pembelajaran kali ini saya akan hanya membahas dua teknik untuk melakukan eksplorasi data. Ya. Untuk yang online analytical processing atau OLAP itu akan kita bahas di video yang lain. Oke, untuk yang eksplorasi data, ini saya berikan contoh. Saya memiliki sebuah dataset ya. Ini adalah dataset yang sangat umum di bidang data mining. Tentunya bisa dipakai untuk teknik klasifikasi ataupun klasterisasi. Ya, bisa saja digunakan. Di sini datasetnya dinamakan sebagai dataset iris flower dataset. Ya, di sini dibuat oleh atau diklaim sebagai milik University of California at Irvine, ya. Nah, datanya terdiri dari 150 data, yang mana data tersebut terbagi menjadi 3 spesies bunga, yaitu Iris sentosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Dataset ini memiliki 5 atribut, ya. Yang pertama adalah atribut panjang sepal dengan satuan nilainya adalah cm, ya. Lebar sepal cm juga, panjang petal cm, lebar petal 3 cm, dan kelas. Kelas ini adalah label ya. Kalau kita sudah kemarin bahas, label adalah kelas. Sama dengan halnya kelas. Nah, di sini ada kelas sentosa, versicolor, dan virginica ya. Jadi bisa dilihat mana yang dikatakan sebagai petal, yang mana dikatakan sebagai petal dari gambar yang ada di sampingnya, biar nggak bingung. Nah, yang dikatakan sebagai summary statistik di sini, ketika kita menggunakan tools ya, RapidMiner, ataupun kita bisa melihat sampelnya ada di misalkan situs
web yaitu Kaggle, ya kita bisa melihat summary statistik ketika kita ingin mereview bagaimana kondisi datanya, ya akan terlihat dalam bentuk statistik seperti ini kurang lebih. Ya, akan terlihat di situ kelas untuk spesiesnya ada berapa, ada 3, kemudian atributnya apa saja, nilai-nilainya rentannya seperti apa, ya. Nah, dan lain-lain. Tetapi tentu yang akan kita lihat di sini adalah dua hal ya. Ketika untuk kasus dataset ini ya, dia memiliki tiga kelas ya, Irisentosa, Versicolor, dan Virginica dengan masing-masing frekuensinya itu rata di 50 ya. Size-nya sama-sama 50 hingga frekuensinya adalah 33% rata. Nah, untuk dataset seperti ini akan sangat sedikit monoton ya, artinya tidak akan banyak memberikan pola-pola yang menarik ya, karena dari statistiknya aja sudah kelihatan bahwa dia terbagi rata gitu, nggak ada yang spesifik ke salah satu kelas ataupun label ya, jadi sebenarnya ini rata datanya tuh monoton gitu bisa dibilang. Jadi yang dimaksud dengan standar statistik di sini adalah mengacu kepada jumlah seperti rata-rata, standar deviasi yang menangkap berbagai karakteristik dari seperangkat nilai yang berpotensi besar. Nah, yang kita lihat di sini adalah untuk poin frekuensi dan mode. Jadi frekuensi ini menunjukkan persentase jumlah dalam satu dataset ya. Ketika dalam satu dataset terdapat salah satu kelas yang memiliki frekuensi lebih tinggi, nah itu bisa dikatakan bahwa dataset itu menarik dan juga monoton karena terdapat salah satu kelas yang lebih dominan terhadap kelas yang lain. Kemudian mode. Mode di sini menunjukkan kategori atribut yang memiliki nilai frekuensi tertinggi ya. Jadi dua hal ini harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke bagian ataupun tahap selanjutnya. Ini adalah bentuk contoh untuk summary statistik di data mining dengan menggunakan tools Rapid Miner ya. Kita bisa melihat untuk setiap atributnya dia memperlihatkan tipe datanya, jumlah data yang missing seperti apa, statistiknya dia memberikan nilai min, max, rata-rata ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan yang versi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, cukup simpel, dengan hasil yang lebih detail. Ya. Akan terlihat dari count, main, standar deviasi, hingga kuartil 1, 2, 3, ya, untuk masing-masing atributnya. Oke, itu tadi adalah untuk yang teknik analisis dengan menggunakan summary statistik ya. Yang kedua, kita akan menggunakan visualisasi data. Untuk visualisasi data, saya akan memberikan contoh. Yang pertama adalah box plot. Jadi box plot ini sangat berguna ketika kita ingin melihat bagaimana kondisi data ataupun kondisi dataset yang kita miliki. Jadi box plot ini dapat memberitahu bahwa terdapat data-data yang menjadi outlier atau data-data yang di luar daripada label-label atau kelompok label yang telah tersusun di dalam dataset tersebut. Nah, box plot ini juga mempunyai namanya whiskers ya, ataupun kaki-kaki yang menjulang ke atas dan menjulang ke bawah, yang menunjukkan yang kondisi ke atas adalah nilai maksimum daripada data kelas tersebut ya, nilainya berapa. Kemudian untuk yang ke bawah adalah menunjukkan nilai minimum dari kelas tersebut. Ya, sedangkan yang box plotnya tadi, yang kotak tadi, ini menunjukkan rank intrakuartil ya, mulai dari Q1 hingga Q3, dan yang ada garis tengah itu dikatakan sebagai nilai rata-ratanya ada di mana. Jadi akan kelihatan. Jadi cukup lengkap ketika kita menggunakan box plot.
Nah, contohnya seperti ini untuk atribut sepal length ya terhadap ketiga spesies atau ketiga label, dia akan memberikan gambaran di mana bahwa terdapat satu outlier atau pencilan data yang ada di label ataupun kelasnya Iris virginica ya. Dia memiliki sepal yang jauh di bawah minimumnya kelas virginica, yaitu dia ada di kisaran 5 titik sekian angkanya. Dan ini dikatakan sebagai outlier atau pencilan. Nah, bentuk lain untuk visualisasi data, kita bisa menggunakan visualisasi bernama scatter plot. Nah, jadi scatter plot ini juga akan sangat memudahkan ketika kita melihat bagaimana bentuk sebaran datanya, ya, gitu. Karena dengan scatter plot kita bisa melihat tingkat kepadatan sebaran datanya seperti apa. Contoh di sini untuk yang atribut sepal length dan yang di bagian sebelah kanan adalah petal length. Ya, kita akan bisa melihat dengan jelas di bagian petal length untuk yang spesies iris sentosa itu nilai-nilainya petal width terhadap petal length-nya itu kecil, ya rata-ratanya kecil. Jadi nilainya rata-ratanya kecil. Kemudian kalau yang di tengah iris verticolor itu dia ada di nilai 1,5 dengan petalengnya rata-rata ada di 3 yang paling minim hingga ke 5 lebih nilainya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana bentuk sebaran datanya ya, dia masuk ke nilainya berapa hingga berapa. Nah, ini bentuk visualisasi data yang lain yang bisa digunakan. Kalau kita menggunakan yang script Python, kita bisa menggunakan banyak variasi dengan satu sintaks saja ya. Contohnya seperti ini. Kita bisa langsung memvariasikan untuk beberapa untuk membandingkan dari setiap atribut ya, langsung kelihatan dengan 3 ataupun beberapa visualisasi data. Ini juga akan lebih memudahkan. Nah, oke. Baik, mungkin itu tadi materi untuk kalian terkait dengan tahapan pra-pemrosesan data. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.